serta acara ini. Ini merupakan acara penting bagi kita semuanya, mengingat sebentar lagi kita akan menuju pada pesta demokrasi. Pesta demokrasi tidak hanya sekedar pesta kuantifikasi jumlah pemilih, tetapi juga pesta aspirasi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa pentingnya kita mengadakan acara ini adalah untuk memberikan wawasan pada para generasi milenial, generasi Z, terutama pada pemilih pemula yang secara kuantitas sangat besar dan sangat potensial untuk mengubah peta politik di Indonesia demi mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar kita, memberikan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk memberikan kedaulatan secara politik. Nah, yang paling penting kita garis bawahi adalah pemuda tidak hanya usia, tapi pemuda merupakan agent of change, agen perubahan, pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang nanti akan menjadi suksesor kepemimpinan. Mungkin sekarang kita dilirik hanya sebagai data-data atau kantong-kantong pemilih, tetapi pada prinsipnya sebagai warga negara kita memiliki hak untuk memberikan aspirasi, untuk mengubah peta politik, untuk mengubah kepemimpinan bangsa kita, hingga nanti bisa lebih mengedepankan aspirasi dan lebih menekankan demokratisasi. Tidak ada lagi yang namanya otoritarianisme. Selama ini generasi muda dinilai mentah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, generasi muda justru malah menjadi garda depan yang sangat potensial melalui sumbangsih pemikiran, ya, terutama generasi milenial ya, yang memilih sekarang itu semenjak era digital, semenjak era 5.0, adanya disrupsi, justru malah memiliki potensi yang lebih tinggi daripada generasi baby boomers ya. Seperti saya mungkin justru malah secara kawasan mungkin di bawahnya generasi milenial. Nah, oleh karena itu penting acara ini kita laksanakan agar kita sama-sama saling bertukar pikiran, saling bertukar wawasan untuk memikirkan kembali prosesi demokratisasi, sehingga generasi muda tidak hanya dihitung sebagai angka, tapi juga memiliki peran penting dalam memberikan aspirasi, dalam menjunjung tinggi demokratisasi, sehingga peran pemuda laki-laki seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dulu, ya, menjadi sangat signifikan. Bung Karno pernah menyatakan, beri kami 10 pemuda, akan kami goncang dunia. Nah, makanya sekarang ini tidak hanya 10, ya, tidak hanya suara yang kita berikan, tetapi juga sumbangsi pemikiran. Saya sangat mengapresiasi acara ini, karena acara ini sangat progresif. Acara ini juga menjadi bagian dari bentuk demokratisasi dalam ranah akademik, ya, dan juga dalam ranah politik. Sekali lagi, terima kasih dan selamat menjalankan acara ini. Semoga bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah memberikan sambutan. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh panitia. Untuk panitia dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu hadirin dan juga teman-teman, mohon berkenan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar dengan tema membangun peranan penting generasi muda dalam menyongsong pemilu dan pilkada 2024 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah kami kesuksesan dalam acara ini dan juga berkahan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas kekuasaan-Mu, segala puji atas keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu. Ya Allah ya Tuhan, kami hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara akan saya ambil alih ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Dela Safitri, selaku moderator, akan memandu jalannya sesi penyampaian materi sekaligus sesi tanya-jawab seminar daring hari ini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 2 pemateri kita yang keren-keren nih. Yang akan menyampaikan materinya, yang tentu saja sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu membangun peranan penting generasi muda dalam menyongsong pemilu dan pilkada 2024. Nah, pemateri pertama kita adalah, materi pertama kita adalah revolusi mental yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Sebelumnya, apakah Mas Wahyu sudah siap? Siap, Mbak. Oke, mungkin langsung saja saya bacakan background Mas Wahyu terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, Mas Wahyu ini lahir di Kediri pada tahun 2002. Dan riwayat pendidikannya SDN Ngronggo 5, MTSN 2 Kota Kediri, lalu MAN 2 Kota Kediri. Jadi untuk teman-teman yang seperkedirian dengan Mas Wahyu, bisa saling follow IG-nya Mas Wahyu ya, untuk menambah relasi. Selanjutnya langsung saja sesi pemaparan materi oleh Mas Wahyu. Sorry, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Arif Widianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terhormat para pemateri serta panitia webinar kali ini. Serta yang saya banggakan kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Gak lama-lama kita langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Revolusi Mental sebagai Asas Kemajuan Politik di Indonesia. Sejarah revolusi mental. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, revolusi mental merupakan satu gerakan untuk mengembang manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali diucapkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, mengubah cara pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan pada hal yang modern. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa kenapa sih membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Ya penting, seperti membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangkit energi juga penting. Namun kata Bung Karno, membangun suatu negara tak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara adalah membangun jiwa bangsa. Selanjutnya yaitu Presiden Joko Widodo juga mengatakan revolusi mental itu untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa, kita perlu melakukan revolusi mental. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka ini disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental. Dimulai dari masing-masing lembaga. Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat lembaga atau kementerian harus melakukan 3 hal utama, yaitu bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara. Selanjutnya, apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental adalah suatu gerakan seluruh masyarakat, pemerintah rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Nah, di sini yang pertama yaitu harus melakukan perubahan. Melakukan perubahan dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu cara berpikir. Kita harus mengikuti cara berpikir, tidak boleh ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu cara kerja, kemudian cara hidup. Setelah kita melakukan perubahan, yaitu kita membangun karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang integritas, yang etos kerja, dan gotong royong. Penyelenggaraan kegiatan ini didasari untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya yang secara sosiologis mencakup aspek struktural, kultural, dan prosesual.
Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit revolusi mental yaitu yang pertama integritas. Integritas di sini yang dimaksudkan yaitu jujur, dipercaya, berkarakter dan bisa bertanggung jawab. Kemudian etos kerja. Etos kerja di sini memiliki berdaya saing tinggi, optimis, inovatif, dan kerja keras. Kemudian gotong royong. Yang dimaksudkan gotong royong di sini yaitu untuk kerjasama, solidaritas, berorientasi pada kemaslahatan. Dengan itu akan terwujudnya tujuan nasional, mewujudkan tujuan bernegara Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Kemudian tujuan revolusi mental. Tujuan revolusi mental di sini yang pertama yaitu mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemauan, kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian tujuan berikutnya yaitu membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern serta fondasi 3 pilar Trisakti. Kemudian yang terakhir, mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia baru yang unggul mengedepankan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong. Kemudian di sini menyinggung aspek politik. Revolusi mental dalam aspek politik bagi negara ini memang sangat diperlukan. Referensi kolektif para penyelenggara negara kebanyakan diisi oleh konsep negara sebagai tempat mengeruk kekayaan. Saat yang sama, referensi kolektif masyarakat kebanyakan diisi oleh perspektif bahwa negara adalah predator yang menjadi beban dan harus dihindari. Karena itu, diperlukan perubahan paradigmatis di kalangan penyelenggara negara, sekaligus dalam cara pandang masyarakat terhadap negara. Revolusi mental politik memerlukan ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Ini penting. Mengapa penting? Karena sistem birokrasi dan aparatur negara masih banyak. Mungkin sebagian besar yang senang mencari celah-celah sistem yang tidak peduli dengan nasib rakyat banyak. Masih banyak pula elit politik yang akan terganggu atau tersingkir karena kepentingan ekonomi politiknya tergerus oleh revolusi mental politik. Karena itu, posisi dan peran kepala negara dan pemerintahan sangat krusial untuk menjamin berjalannya revolusi politik. Nah, di sini ada beberapa aspek revolusi mental politik. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan serta manajemen pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua, konsensus partai politik. Konsensus dan komitmen para elit politik partai sesegera mungkin untuk mereformasi sistem kepartaian secara menyeluruh. Begitu kesepakatan terbangun, reformasi sistem kepartaian dapat dimulai dengan membuat ruang lebih besar agar politik memiliki akses untuk mengontrol dan berpartisipasi dalam proses di partai politik. Ini penting karena partai politik saat ini masih lebih banyak dikontrol oleh banyak elitnya sehingga sulit sejalan dengan agenda-agenda revolusi mental politik. Salah satu langkah awal untuk ini adalah dengan mengubah fundamental dalam pembiayaan partai politik yang lebih berorientasi pada publik. Peran generasi muda dalam berpolitik yaitu yang pertama sebagai agen of change, agen perubahan.
kemudian sebagai regenerasi dalam kepemimpinan, kemudian sebagai wajah kemajuan demokrasi. Lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, lebih menarik. Lanjut. Yang ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemateri yang dua, akan disambungkan oleh pemateri kedua Mas Andika. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Wahyu atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan langsung dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi kedua dengan topik peran generasi muda oleh Mas Andika Julistian. Sebelumnya saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Mas Andika ini lahir di Batam pada tahun 2003. Riwayat pendidikannya ada di SDN 006 Tanjung Pinang Barat, MTSN Tanjung Pinang, SMAN 3 Tanjung Pinang. Dan riwayat organisasinya ini lumayan banyak ya teman-teman. Mulai dari Wakil Ketua OSIS MTSN Tanjung Pinang, Ketua OSIS MTSN Tanjung Pinang, Wakil Ketua MPK SMAN 3 Tanjung Pinang, Ketua OSIS SMAN 3 Tanjung Pinang, Ketua Remaja Masjid Al-Munawwaroh, hingga anggota Divisi Dakwah dan Keumatan Masjid Al-Munawwaroh. Baik, apakah Mas Andika sudah siap? Ya, insya Allah siap. Baik, Mas, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan Universitas Negeri Malang, yang kami hormati Bapak Ahmad Arif Widianto SPDMA yang tadi sudah membuka acara kita dengan resminya, dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya hormati pemateri kita. Yang pertama yakni Saudara Wahyu Fajar Permadani yang telah menyampaikan materinya yakni tentang revolusi mental di aspek politik. Yang saya hormati dan berbahagia para peserta webinar, baik dari kalangan mahasiswa dan para peserta didik, khususnya saya ingin menyapa kepada teman-teman kami dari SMA Negeri 3 Tanjung Pinang yang sangat luar biasa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Izinkan kami untuk menyampaikan materi pada webinar pada pagi hari ini, yakni peran generasi muda dalam menyongsong pemilu dan pilkada 2024. Ya, pendahuluan bahwasanya kita ya sekarang sudah di penghujung tahun 2022, yang mana 2 tahun lagi, tidak mencapai 2 tahun lagi, tapi 1 tahun setengah kita akan menghadapi yaitu situasi tahun politik, yakni di tahun 2024. Tapi pelaksanaan, proses sebelum pelaksananya itu sudah dimulai dari tahun 2022 ini. Dilanjutkan di tahun 2023, itu sudah ada penetapan partai politik, sudah ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dan juga akan dilaksanakan kampanye di pertengahan hingga akhir tahun 2023. Pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Setelah selesai pemilu, teman-teman, kita juga akan dihadapi lagi yakni pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
ini akan menjadi sebuah catatan, ya, catatan sejarah dalam perjalanan pesta demokrasi. Ya. Dulunya pemilu dan pilkada itu pasti terpisah waktunya. Tetapi di tahun 2024 nanti, pemilu dan pilkada akan dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Pemilu akan dilaksanakan di sekitar bulan Februari 2024 dan pilkada akan diselenggarakan di bulan Oktober atau November di 2024. Ini jangka waktu yang sangat pendek jedanya di antara pemilu dan pilkada. Maka, mengapa kita melaksanakan webinar ini? Agar teman-teman, baik itu mahasiswa dan siswa yang akan menjadi pemilih pemula ini tahu, mengapa sih 2024 ini sangat menarik? Ya ini, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara serentak di waktu yang bersamaan. Maka khususnya di daerah, ya, di daerah yang mana jabatan kepala daerah yang habis di tahun 2022 dan 2023 ini tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Maka semuanya 34 provinsi akan melaksanakan pilkada di 2024. Ini sebuah menarik. Catatan sejarah yang akan ditulis di tinta emas perjalanan bangsa kita. Maka daripada itu generasi muda selaku pemilih pemula, baik itu mahasiswa dan siswa, harus bersiap. Ya, tadi kata Pak Arief, kita bukan sebagai kantong-kantong suara, tapi kita juga sebagai agen perubahan, yang mana insya Allah kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Ini akan menjadi suatu cita-cita bangsa, kemajuan bangsa kita, yang ini berada di tangan kita. Ya, tujuan pemilu, ya, ini ada 3. Yang pertama, keterwakilan politik, ya, political representativeness, keterwakilan, ya. Jadi tujuan pemilu ini ada kita memilih keterwakilan kita nanti, baik itu di pusat, di daerah, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Jadi teman-teman, kita harus tahu apa sih tujuan pemilu. Bukan cuma untuk menghabiskan anggaran, cuma untuk memperkeruh suasana, tapi ada ketujuannya. Yang pertama ada keterwakilan kita politik. Kita tidak semua masyarakat Indonesia itu menyampaikan aspirasinya. Makanya perlu harus terperwakilan, baik itu duduk di legislatif maupun di eksekutif. Yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional integration adalah bagaimana persepsi masyarakat harus bersatu. Pemilu bukan sebenarnya untuk memecah belah bangsa, tapi bagaimana masyarakat harus bisa bersatu untuk memajukan bangsa ini yang lebih baik. Apalagi kita teman-teman melihat di tahun 2024 sampai 2030 itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Ini harus kita gunakan, ya, momentum ini. Jangan disia-siakan momentum ini, bonus demografi. Inilah makanya harus perlu peran kita sebagai generasi muda untuk menghadapi bonus demografi ini. Yang ketiga, pemerintahan effective government. Yang tadi dikatakan oleh Mas Wahyu, bagaimana reformasi birokrasi kita mungkin efektif. Maka pemilu itu bertujuan agar membenarkan, memilih orang, pemimpin kita dengan kriteria yang teman-teman punya. Karena setiap individu memiliki kriteria pemimpin yang berbeda-beda. Mungkin kita dengan satu kriteria yang sama, tapi belum tentu juga dengan teman yang lain kita tidak sama kriterianya. Tapi perbedaan kriteria mencari pemimpin ini bukan sebagai untuk memecah belah, tapi bagaimana kita berpikir untuk mewujudkan pemerintahan efektif, good government, dan good governance. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Kita pikirkan bersama bagaimana
pemerintahan kita selama ini mungkin kurang efektif, kurang baik, atau mungkin reformasi birokrasinya masih kurang maksimal dalam pelayanan publik ya. Karena teman-teman pasti kalau pemerintahan efektif, terutama adik-adik yang di SMA pasti tahunya cuma pelayanan publik ya. Bagaimana pelayanan publik kita bisa optimal? Itu yang salah. Selanjutnya ya, generasi muda ya, generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan ya, semangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Apa yang Bung Karno katakan, bahwasannya bangsa ini harapannya diletakkan pada generasi muda. Maka Bung Karno dalam membuat apa ya, kalau anak muda tuh quotes ya, berikanlah aku 10 pemuda akan guncangkan dunia. Ya, berikan aku 1 pemuda akan kuguncangkan dunia. Berarti Bung Karno telah berpikir bahwasannya bangsa ini dibangun, bangsa ini perlu peranan penting pada generasi muda. Tidak generasi tua, tapi generasi muda yang memiliki wawasan yang lebih luas. Ini kata Bung Karno, seorang the founding father yang memiliki pemikiran yang visioner. Dia menyatakan bahwa generasi muda adalah harapan untuk membangun bangsa. Selanjutnya, ya. Jadi peran generasi muda dalam pemilu dan pilkada itu 3. Ya. Yang pertama, partisipasi, sosialisasi, dan pengawasan. Nah, sebenarnya masih banyak peran, tapi yang penting, ya, yang menurut saya yang paling penting ini 3. Partisipasi, sosialisasi, dan pengawasan. Kita akan bahas satu persatu. Baik, selanjutnya. Yakni partisipasi. Nah, partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Salah satu bentuk politik yang penting adalah partisipasi warga negara dalam pemilu maupun pilkada. Warga yang memiliki kedaulatan melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif maupun di legislatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang akan mengenai seluruh warga negara. Berarti partisipasi ini sangat penting, teman-teman. Ya, sangat penting. Karena kita ada hak di situ. Ada hak dipilih, ada hak memilih, dan hak untuk dipilih. Jadi ada, teman-teman. Hak kita, ya ini hak memilih. Memilih pemimpin. Baik itu yang akan duduk nanti di parlemen maupun duduk di pemerintahan. Jadi teman-teman jangan sia-siakan, apalagi pemilih pemula ya yang sudah 17 tahun, yang sudah di KTP di 2024, jangan sia-siakan teman-teman. Ini momentum loh. Momentum besar kita. 2024 itu bagaimana perubahan bangsa itu berada di tangan kita. Bukan di tangan presiden, bukan di tangan gubernur, tidak. Tapi tangan kita. Bagaimana apabila bangsa ini mau maju, ya, bangsa ini mau besar, mau hebat, ya di tangan kita. Maka partisipasi kita ini sangat penting. Di slide ini teman-teman, tingkat partisipasi pemilih di 6 pemilihan terakhir ya. Di Pilpres 2024 itu kita berada di angka 69,6%. Di Pilkada 2015 ya, Pilkada 2015 ini adalah pilkada pertama serentak di Indonesia ya, yang diikuti oleh 9 provinsi, 143 kabupaten kota kalau tidak salah, dan 27 kota. Nah, tidak salah saya. Ya, itu naik angkanya teman-teman di angka 70%, dari 69 ke 70, berarti ada kenaikan di 1%. Selanjutnya Pilkada 2017 ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, viral. 17 situasinya panas. Kita tapi partisipasi kita naik teman-teman di angka 74%, naik 4%. Ini kalau partisipasinya itu kalau kita menaikkan 1% itu susah teman-teman. Maka kalau sudah 4%, 5% itu sudah lumayan bagus. Di Pilkada 2018 kita memiliki penurunan 73,2%, karena jelas Pilkada 2018 ini banyak problem-problem yang kita hadapi, ya, banyak oknum-oknum yang memecah belah kita, ya. Tapi angka partisipasi menurut saya masih masih di angka 73,2%. Pilkada ini partisipasi setiap pemilihan KPU itu
memiliki target partisipasi di angka 90%. Tapi 70,2% ini sudah menurut saya sudah bagus, ya. Berarti ada 30% orang yang tidak memilih. Sayang teman-teman, 30% itu angka yang banyak. Ya. Lanjut di Pilpres 2019 kita melejit teman-teman di angka 81,9%. Ya, angka yang menurut saya yang akan hampir mencapai target dari KPU, ya, di angka 90%. Selanjutnya di Pilkada 2020 terakhir, ya, Pilkada serentak terakhir, jadi 2015 itu Pilkada serentak pertama, 2020 itu terakhir. Nanti 2024 serentak tapi juga pemilu serentak. Jadi pemilu dan pilkada serentak nanti 2024. Di pilkada 2020 itu penurun 76,9% karena kita ketahui pilkada 2020 ini banyak masyarakat kita yang tidak berpartisipasi karena yang pertama situasi negara yang sedang tidak kondusif, yang kedua kita dilandai pandemi, yang ketiga ekonomi kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Maka pilkada 2020 ini adalah pilkada yang menurut saya itu dipaksakan. Tidak usah bisa ditunda, tapi dipaksakan. Ya, teman-teman. Jadi menurut saya, tapi dalam perjalanan sekarang, stabilitas politik kita, stabilitas pemerintahan kita masih relatif. Kita lihat teman-teman, saya bukan membandingkan negara sebelah, tapi kita lihat teman-teman, negara kita sebelah, ya, selama 5 tahun, ya, Malaysia itu selama 5 tahun itu sudah 3 kali mengganti perdana menteri, ya, tapi Indonesia masih bisa bertahan walaupun kita di dalam masa sulit, ekonomi yang akan kita hadapi ini resesi, tapi pemerintahan kita masih aman. Nanti kita memilih orang-orang yang baik, ya, berarti yang duduk di pemerintahan bisa menjaga stabilitas keadaan negara. Ini salah satu contoh teman-teman. Ya, lanjut. Menurut Ketua Bawaslu itu proyeksi jumlah pemilih muda pada pemilu 24 itu sekitar 53,6%. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 35-40%. Berarti teman-teman, di pemilu 2024 ini suara teman-teman itu akan mendominasi karena sudah hampir setengah dari jumlah pemilih keseluruhan secara nasional. Maka teman-teman jangan berpikir bahwasannya kita ini cuman sebagai suara-suara yang kosong, tapi kita juga ada hak suara di situ yang mana kita bisa menentukan kebijakan, menentukan arah bangsa ke depan. Sayang teman-teman, ini 50,6% ini angka yang luar biasa loh. Angka yang sudah hampir setengah dari jumlah pemilih keseluruhan. Tapi setengahnya itu didominasi kita. Bukan orang tua lagi, tapi kita. Berarti kita diberikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ini yang teman-teman yang harus kita perhatikan secara seksama. Lanjut. Yang pertama, sosialisasi. Ya. Sosialisasi pemilu mungkin adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Jadi sosialisasi ini ya seperti kami, kepada teman-teman, kami karena walaupun di tahun kita pemilu dan pilkada serentak di 2024 itu masih jauh, 1 tahun setengah, tapi kita sudah mulai sosialisasi. Istilahnya seperti mesin baru dipanaskan, agar teman-teman nanti tidak kaget, apa sih itu pemilu? Nanti insya Allah 2023 teman-teman baik itu siswa maupun mahasiswa akan sering mendapatkan sosialisasi pemilu, baik itu dari KPU, Bakes Bangpol, mungkin dari Dinas Pendidikan biasanya juga sering mengadakan itu. Lanjut, ya. Materi sosialisasi
Ya, materi sosialisasi dalam rangka pemilu maupun pilkada ini biasanya diadakan oleh tadi KPU ya. KPU jelas karena KPU penyelenggara dan juga dia bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, karena di Badan Kesatuan Bangsa Politik juga ada namanya karena saya juga pernah mengabdi di Kebankes Bangpol, itu ada di situ ada bidang politik ya ini istilah kegiatan mereka, kegiatan dari Kebankes Bangpol ini adalah sosialisasi tentang pemilu pilkada. Ya, biasanya itu muatan materi itu ada pendidikan, ya, bagaimana pendidikan pemilih, penyuluhan dan partisipasi. Ya, partisipasi ya ini tadi, bagaimana KPU mengajak teman-teman mungkin Bangpol dan sebagainya mengajak teman-teman pemilih pemula itu untuk berpartisipasi dalam memilih. Lanjut. Ya, pengawasan ya. Pengawasan pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu baik itu menerima pengaduan serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Jadi teman-teman bukan saja sebagai partisipan tapi juga sebagai pengawas ya teman-teman. Jadi teman-teman itu juga bisa mengawasi pada saat nanti pemilu pilkada. Jadi teman-teman jangan takut misalnya ada black campaign, apalagi teman-teman sekarang sudah berada di dunia maya, mungkin ada atau mungkin menemui di media sosial yang black campaign, ada yang menghasut agar kau usah kita milih gini-gini. Nah, itu bisa dilaporkan teman-teman. Jadi teman-teman bukan saja partisipan tapi juga pengawas. Gitu. Jadi ini harus teman kita bekerja samalah ya dengan baik itu pemerintah, KPU dan sebagainya di pengawasan ini karena luar biasa informasi, arus dari informasi di media sosial itu luar biasa. Istilah sekarang sedikit-sedikit viral. Nah, jadi kita yang generasi muda yang ahli di bidang teknologi harus bisa mengawasi apabila nanti sudah masanya pada pelaksanaan pemilu. Lanjut. Ya, bentuk-bentuk pengawasan yaitu penyelenggaraan pemilu. Ya, penyelenggaraan pemilu ini apabila teman-teman nanti pada saat pemilu, misal di saat kampanye pemilihan, misal di saat kampanye misalnya ada parpol atau calon kepala daerah atau calon melanggar misalnya membagi-bagikan uang, nah, itu bisa teman-teman itu sebagai bentuk pelanggaran teman-teman bisa mengadu. Kemana sih pengaduan ini? Ke Bawaslu. Kalau misalnya di tingkat kecamatan ada Panwascam, misalnya di kota ada Panwas kota, ada nanti di kabupaten ada Panwas kabupaten, di provinsi ada Panwas provinsi. Jadi teman-teman bisa ya mengawasi. Jadi kita juga sebagai partisipan juga sebagai pengawas. Dari awal sampai selesainya pemilu kita harus dikawal teman-teman. Dari dari pendaftaran ya sekarang ada namanya itu verifikasi ya. Sekarang partai-partai politik ini sedang verifikasi aktual. Nah, teman-teman bisa mengikuti betul tidak verifikasi faktual ini berjalan dengan lancar. Betul tidak? Itu bisa teman-teman bisa ngecek. Inilah tugas kita teman-teman. Jadi bukan kita acu tidak acu, harus kita perhatikan. Nah, setelah verifikasi faktual nanti ada penetapan, itu kita harus kawal terus teman-teman. Sampai penetapan terpilih nanti. Ini harus kita kawal teman-teman. Bukan kita kawal pada saat pas hari H, tidak. Sebelum hari H kita juga mengawal, betul tidak? Yang pemilu ini sesuai. Yang kedua ya ini menerima aduan. Ya. Jadi teman-teman apabila tadi misalnya ada aduan yang mungkin melanggar pelaksanaan pemilu, teman-teman bisa mengadukan. Yang kedua menangani kasus pelanggaran administrasi pemilu, ini bukan ranah kita, tapi inilah bentuk-bentuk pengawasannya. Yang kedua pelanggaran pidana pemilu, ini bukan ranah kita, tapi itu sudah masuk ke ranah Bawaslu. Saya cuma memberikan informasi teman-teman agar teman-teman tahu apa sih bentuk-bentuk pengawasan pemilu. Ini saja yang saya sampaikan, walaupun saya juga masih belajar, saya juga masih butuh ilmu-ilmu dari teman-teman sekalian. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, lebihnya dan kurang saya mohon maaf. Kita bisa mungkin tukar pikiran atau secara diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Andika yang telah memaparkan materinya.
Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa diaktifkan fitur raise hand-nya atau langsung bertanya melalui kolom chat. Teman-teman, sambil menunggu ada pertanyaan masuk, teman-teman bisa mengisi presensi di kolom chat yang telah disediakan. Terima kasih. Saya izin bertanya, panitia, moderator. Baik, silakan. Mas, siapa ini? Baik, silakan Mas Syaiful Islam. Mas Saiful. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini, ini pematerinya Mas Andika, ini kawan saya ini. Saya izin bertanya, Mas Andika, terkait kita sebagai seorang mahasiswa, menyikapi terhadap kasus-kasus pelanggaran dalam pemilu. Bagaimana, Mas Andika? Terima kasih. Baik, Mas Andika, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Mas Saiful atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih yang pertama. Ini sahabat saya ini, Mas Saiful Islam. Terima kasih Mas telah bergabung. Tadi Mas Saiful bertanya, bagaimana sih peran mahasiswa dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pemilu? Yang pertama kita mengkaji Mas, melihat dulu ya istilahnya check and balance dulu pelanggaran pemilu. Apa benar nggak calon ini melanggar? Oh ternyata benar dia membagikan uang di suatu desa, misalnya gitu ya. Ini yang sering terjadi ya Mas ya di lapangan. Terjadi di suatu desa, dia membagikan uang di satu desa gitu. Setelah itu apa sih harus kita lakukan? Yang pertama ya kita tadi mengadu kepada Bawaslu Mas. Ya, dengan bukti misalnya ada bukti foto ataupun juga ditampilkan juga dengan saksi. Ya. Jadi kita juga harus ya bekerja sama baik itu di antara mahasiswa dan Bawaslu untuk pengawasan ini. Karena Bawaslu tidak semuanya bisa mengawasi, tapi kita sebagai mahasiswa yang mungkin memiliki wawasan yang luas, memiliki istilah olah gerak-geriknya yang lincah, bisa mengetahui terjadi apapun di negeri ini, yaitu kita harus melapor kepada Bawaslu dengan bukti-bukti yang kuat, lalu Bawaslu akan memproses. Apabila ini memang terjadi, pihak pasangan calon ataupun calon caleg kita akan dipidanakan, ya mungkin bisa terjadi. Kalau misalnya itu sudah berat, itu bisa dicoret Mas dari daftar caleg ya gitu. Misalnya kepala daerah langsung dicoret jadi dari keikutsertaan dalam proses pemilihan umum maupun kepala daerah. Itu saja Mas. Mungkin bisa ditambahi Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu jika ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini cuma memberikan sedikit tambahan. Di sini sebagai mahasiswa sendiri itu sebagai salah satu mitra strategis dalam pengawasan pemilu, berperan sangat penting pada proses pengawasan partisipatif dalam memberikan informasi awal, sehingga mahasiswa serta masyarakat luas dapat mencegah pelanggaran, kemudian ikut mengawasi atau memantau proses pemilu, kemudian yang terakhir, melaporkan apabila terjadi ada indikasi pelanggaran.
Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari Mas Syaiful? Apakah jawaban dari Mas Andika dan Mas Wahyu tadi sudah menjawab pertanyaan Mas Syaiful? Ya, memang benar ya, pesta demokrasi yang tidak terjadi setiap tahun, momentum ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam untuk merevolusi pemimpin-pemimpin yang kita harus memilih seorang pemimpin yang berkualitas. Bagaimana kita mengetahui pemimpin itu yang berkualitas? Kita sebagai mahasiswa, kita tuh harus mengetahui dan kita sebagai lapisan atau kita sebagai seorang yang memiliki pemikiran kritis terhadap suatu hal, kita harus memberikan pemikiran itu kepada orang-orang yang masih belum ataupun eh, tidak paham tentang hal itu, tentang perpolitikan lah pemilu. Nah, kita harus memberikan pendidikan politik, pendidikan tentang pemilu kepada orang-orang masyarakat yang tidak mengerti tentang hal itu, agar kita dan juga para masyarakat, kita pada para lapisan masyarakat tidak mudah dibohongi oleh caleg-caleg yang hanya menginginkan kekuasaan dan ketika dia menjadi seorang penguasa malah menyelewengkan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Mas Wahyu dan juga Mas Andika. Sangat memberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syaiful. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Namanya siapa? Apakah dari teman-teman SMA N3 Tanjung Pinang ada pertanyaan? Jika ada, boleh silakan langsung di chat, langsung dituliskan di kolom chat. Dengar suara kami, Kakak? Halo? Ya, dengar jelas. Halo Tanjung Pinang. Dengar ya, suara kami cuma 3. Dengar Pak. Izin bertanya, abang-abang dan kakak-kakak. Silahkan, Kak. Ya, oke. Jadi buka ya. Halo? Pak, silakan Pak. Monggo. Ya, dengar ya. Pak, dengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Oke, langsung aja pertanyaan kami dari SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Salah satu pertanyaan adalah dari siswa-siswa juga ingin menanyakan apakah golput atau yang kita sebut dengan golongan putih itu diakui dalam demokrasi. Karena kalau kita tahu ya, golput itu adalah salah satu pilihan untuk memilih, untuk tidak memilih. Apakah itu diakui dalam demokrasi? Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin Mas Wahyu atau Mas Andika sudah siap menjawab. Boleh silahkan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Pertanyaannya tadi apakah golput itu diakui dalam demokrasi? Menurut saya dapat diakui di demokrasi, namun dalam hakikatnya, dalam peraturannya, golput itu tidak boleh. Karena bisa saja kita ya, semisal saya memilih golput. Saya umur sudah 20. Di tahun ini saya baru dapat memilih presiden di 2004. Itu baru pertama kali. Nah, ini saya golput ya sia-sia. Kenapa? Diberi kesempatan kok milih golput. Nah, gitu loh yang saya maksudkan. Kemudian di dalam peraturannya, golput itu boleh-boleh saja. Namun alangkah baiknya kita harus memilih calon-calon legislatif tersebut. Menurut saya seperti itu. Akan ditambahkan oleh Mas Andika. Monggo Mas Andika. Baik, jawaban kami sebenarnya sama ya. Golput itu sebenarnya masuk dalam demokrasi, tetapi golput ini bisa dikatakan sebagai perbuatan sia-sia ya. Kita sudah ada hak loh untuk memilih memimpin gitu loh. Memilih calon kita yang akan duduk di eksekutif maupun di legislatif. Apabila hak ini kita nggak pakai, ya juga tadi kata Mas Wahyu, sia-sia gitu loh. Jadi teman-teman memang ini golput memang diperbolehkan, tapi apa alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan menurut DPR RI ya, Bapak Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwasannya golput juga walaupun diakui ya dalam demokrasi, tetap menghalangi proses demokrasi kita gitu. Karena kenapa? Karena akan menimbulkan berbagai macam-macam situasi negara yang tidak menentu, kesambutan, stabilitas ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Karena warga negara tidak berpartisipasi, tidak turut serta dalam proses pemilu maupun pilkada. Karena hasil dari pilkada ini pemimpin, yang mana pemimpin ini akan menjalankan pembangunan bangsa maupun pembangunan daerah untuk agar kemajuan bangsa dan daerah itu sendiri. Jadi apa yang kata Mas Wahyu itu menurut saya benar. Gitu. Istilahnya tidak dilarang, tapi ya kita tuh kayak sia-sia gitu. Andai kata ada nasi padang yang enak, ya nasi padang yang enak, tapi kita nggak makan kan sia-sia gitu ya. Gitu juga sebenarnya. Jadi kita sudah diberikan hak, tapi kita tidak memakai. Gitu. Contoh kecilnya orang tua sudah memberikan uang jajan, masa kalian nggak ambil, rugi nggak gitu? Kan rugi gitu loh. Jadi seperti itulah analoginya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Andika atas jawabannya. Apakah dari pihak SMAN 3 Tanjung Pinang ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari teman-teman mahasiswa bisa memberikan pencerahan kepada siswa-siswa kita, karena kan siswa kita nanti di 2024 ini salah satu pemilih pemula karena baru pertama kali. Semoga mereka bisa tercerahkan dan menggunakan hak dirinya sebaik mungkin. Itu aja dari kami SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk SMA Tanjung Pinang. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum ditutup seminar dari kita hari ini.
Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam. Jangan lupa gaya, guys. Jadi ikut-ikut semua. Terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada seminar daring kita hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman yang belum melakukan presensi, untuk segera melakukan presensi sekarang. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman generasi muda. Baik, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku dari kami semua yang kurang berkenan di hati para peserta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berjalannya waktu, semua bergerak cepat, semakin tak menentu. Seiring berjalannya waktu, semua berubah cepat, penuh tantangan baru. Kami pun terus berpacu, jaga dan meningkatkan mutu, tiada henti berinovasi, raih prestasi, banggakan negeri. UM berkarya dan akan terus berkarya, baktikan ilmu membangun nusa dan bangsa, menjadi unggul rujukan untuk semua. Excellent in learning innovation, excellent in learning innovation. Berjalannya semua berubah, semakin tak menentu. Kami pun terus berpacu, jaga dan meningkatkan mutu, tiada henti berinovasi, raih prestasi, banggakan negeri. UM berkarya dan akan terus berkarya, baktikan ilmu membangun nusa dan bangsa, menjadi unggul rujukan untuk semua. Excellent in learning innovation, excellent in learning innovation. UM The Only One. Satu tekad untuk mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan berdaya saing.
Dadah.